Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX. Di video kali ini saya akan memberikan cara sedikitnya tentang pendaftaran KIPK kuliah. Bagi yang belum tahu, KIPK kuliah itu adalah Kartu Indonesia Pintar. Kuliah adalah salah satu program pemerintah untuk membantu peserta didik atau siswa-siswi lulusan terbaru untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah perihal untuk biaya kuliah. Untuk lebih detailnya mungkin akan saya lebih jelaskan di dalam videonya. Namun sebelum video ini dimulai atau tata caranya dimulai, alangkah baiknya adik-adik sekalian atau operator-operator sekalian boleh bantu like dan subscribe di channel ini apabila channel ini sangat membantu dalam pencarian seputar-seputar yang kalian inginkan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Pertama, adik-adik atau bapak-bapak atau operator-operator sekalian yang sedang membantu siswa-siswinya seperti saya, masuk ke KIPK kuliah atau kalian boleh search di sini, tulis aja KIPK, tulis aja langsung aja di sini ada login siswa, nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Nah, ini berhubung saya sudah punya akun, jadi saya skip aja dulu. Jadi saya akan di sini akan mengenai tentang daftarnya. Pertama-tama, adik-adik sekalian atau operator-operator masuk ke daftar baru ya di sini. Klik. Adik-adik isi dengan nicknya. Untuk saran saya sebagai operator lebih baik untuk datanya tanya saja ke operator sekolah kalian ya. Jadi takutnya tidak sama atau ada kesalahan input dari operator. Jadi saran saya lebih baik ditanya saja ke operator untuk perihal data-datanya. Setelah lengkap seperti ini, adik-adik masuk saja ke proses selanjutnya. Kita tunggu sampai jendelanya muncul. Nah, setelah itu adik-adik masukkan email yang barusan. Setelah itu saya menyatakan data yang input. Nah, apabila sudah, daftarkan akun. Oke, berhasil. Nah, setelah itu adik-adik masuk ke email di aplikasi. Apabila daftarnya di HP, apabila daftarnya di laptop atau di kuliah, pokoknya dicek aja di aplikasi Gmail. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah kita mendapatkan, kita nomor pendaftaran itu ada di email ya. Untuk kode aksesnya kita ada di email. Jadi kalian isi saja. Langsung diisi saja ya, nggak usah ngikutin ini. Nah, apabila sudah, adik-adik masuk, klik tombol masuk. Nah, apabila sudah, adik-adik tinggal diisi saja ya. Tinggal diisi untuk apa namanya? Untuk perihal data-datanya. Berhubung ini aplikasi atau KIPK, pendaftaran KIPK baru dibuka ya, jadi mungkin status DTKS belum berhasil ya. Harusnya ini sudah terisi dari data-data DTKS yang sudah disinkronkan dari sekolah ke aplikasi Dukcapil. Perlu diingatkan ya bahwa yang berhak untuk mendaftarkan KIPK kuliah itu adalah peserta didik yang lulus di tahun 2021 dan 2022, yang kemarin berarti yang kemarin lagi. Jadi cuman jatuhnya 2 tahun untuk pendaftaran KIPK kuliah. Jadi untuk yang adik-adik yang lulus di tahun 2021 dan 2022 bisa mendaftar di tahun ini seperti itu. Untuk langkah-langkahnya supaya kita jadi sistemnya seperti ini ya. Untuk KIPK itu sebenarnya itu adalah pengajuan ya. Jadi bukan berarti kita daftar KIPK tapi kita bisa langsung dapat gitu. Enggak, tetap itu ada proses pengajuan. Kita pengajuan, jadi kita lengkapi datanya semuanya. Contoh di sini ya. Ke bawah terus isi. Terus ini untuk perbarui data di sini, profil. Terus masuk ke data keluarga, di
diisi dulu datanya, diperbaharui data, terus foto bersama juga diupload juga dengan orang tua keluarga yang satu kakak ya. Ingat, satu kakak, harus satu kakak itu. Terus keadaan ekonomi juga harus diupload. Apabila ibu bapak orang tua dari adik-adik mempunyai hutang atau lain, bisa diupload di data ekonomi. Untuk rumah ini adalah kondisi ya, kondisi rumah, tampak depan dan ruang keluarga itu harus dipoto juga. Ini untuk aset, contoh gini ya, maksud aset gini. Mungkin lebih ke pekerjaan ya, pekerjaan orang tua. Takutnya orang tua sudah mempunyai pekerjaan seperti punya ruko, punya apa, itu boleh diupload di sini juga. Mungkin seperti itu kalau aset ya, tapi mungkin ada yang lebih tahu, adik-adik atau bapak-bapak boleh komen di bawah komentar. Ini adalah prestasi, ini prestasi kalian ya, prestasi adik-adik. Jadi harus apabila mempunyai atau berprestasi, ya harusnya berprestasi ya. Jadi bisa diupload di sini, untuk itu bisa di sertifikat lah ya, lebih ke sertifikat. Nah, ini yang paling penting ya, yaitu rencana. Kita buka di sini rencana. Nah, rencana tinggal. Jadi contoh adik-adik itu pengennya kuliah di luar daerah ya, di luar daerah tinggal gitu. Contoh beda provinsi atau beda kota. Otomatis adik-adik bisa ada pilihan, ada bersama keluarga atau sewa kosan atau pesantren atau belum ada. Saran saya sebagai operator atau yang pengalaman saya yang sudah meluluskan banyak KIPK, disarankan saya ada nih antara kos dan sewa dan pesantren ya. Itu insya Allah, apabila itu insya Allah bisa lah ya, di mungkin disebut gampang enggak juga ya, tetap ya seleksi ya. Yang paling akurat itu mungkin dari sini juga rencana ada pasti akurat juga. Jadi kalian harus, adik-adik harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus sejujur-jujurnya. Untuk contoh saya kasih di sini kos sewa, dukungan keluarga ya itu harus ya. Jadi kita siapkan juga surat dari keterangan orang tua untuk siap ngekos. Untuk transportasi asal jalur darat ya, yang penting, yang jelas, karena kita kuliah di atas tanah gitu. Untuk transportasi harian saya sarankan untuk di jalur darat, yaitu angkot atau transportasi umum. Dan untuk biaya transport saya usahakan jangan lebih dari 25.000 atau 30.000 supaya mudah, dipermudah gitu. Itu sekedar syarat saja, atau sekedar saran dari saya. Ya mungkin seperti itu ya prosesnya. Apabila sudah, kalian kembali ke sini. Ini kan belum lengkap nih. Apabila sudah lengkap nanti akan muncul di sini ya data-datanya. Terus kalian dicetak seperti akunnya ini intinya. Apabila sudah lengkap, nanti di sini ada status lengkap dan cetak bukti, itu yang akan digunakan sebagai apa ya? Sebagai kartu bukti pendaftaran atau kebenaran data seperti itu. Ini juga bisa disinkronisasikan nanti apabila kalian lewat ikut SNPTN atau SBMPTN, bisa disinkronkan ID ininya. Nah, ini ID ini. Jadi contoh nih ya, adik-adik ikut SBMPTN di universitas mana gitu. Nanti kan ada nomor biaya kuliah itu dari mana katanya. Nah, cantumkan saja nomor ini, nomor ID registrasinya, atau ID atau nomor, harusnya sih di sini ya, nomor KIPK. Berhubung ini belum sinkron dengan DTKS, jadi saya saran ditunggu dulu sampai sinkron DTKS. Seperti itu. Mungkin saya nggak akan panjang lebar, akan saya kasih kesimpulan aja ya. Jadi untuk kesimpulannya, bahwa yang berhak mendaftarkan KIPK di tahun 2023 ini yaitu 2 tahun lulusan ke belakang, yaitu 2021 dan 2022. Itu untuk yang boleh mendaftar. Dan ya mungkin dari antara ini, dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana, yang paling penting untuk diisi dan sejujurnya itu yaitu adalah kondisi rumah,
rencana, dan keluarga, seperti itu. Yang tiganya boleh kalian, maksudnya boleh boleh nggak ngisi, boleh ngisi, tapi saya sarankan isi sih, kecuali aset ya. Mungkin ada beberapa keluarga atau banyak keluarga yang tidak mempunyai aset, seperti itu. Mungkin saya cukupkan sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga adik-adik yang sedang ikhtiar ingin kuliah dan ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, saya doakan dengan mendaftarkan KIPK bisa lolos, bisa dipermudah, dan bisa di ACC juga secepatnya, dan menjadi berkah ke depannya. Saya doakan semoga lancar semua prosesnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, saya cukupkan videonya di sini. Semoga video ini bermanfaat. Kalian boleh bantu like dan subscribe juga di channel ini apabila informasi ini membantu. Saya Fahmi Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.